Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5 tema 7, subtema 2 pembelajaran 4 mengenai peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui proses pembentukan NKRI, yang kedua, mengetahui unsur-unsur budaya, dan yang ketiga, mengetahui gerak pada tarian. Hari ini kita masuk pembelajaran keempat ya. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan, ada pekerjaan sangat penting yang harus dikerjakan. Pekerjaan itu adalah pembentukan Negara Kesatuan Indonesia. Banyak peristiwa dalam proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai negara yang baru lahir, Indonesia belum memiliki undang-undang dasar yang berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala negara dan kepala pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahan serta kelengkapannya juga belum ada. Para pemimpin bangsa segera memanfaatkan dengan sebaik-baiknya lembaga yang ada pada waktu itu, yaitu PPKI yang dibentuk Jepang sejak tanggal 7 Agustus 1945, diketuai Insinyur Soekarno dan wakil ketuanya Dr. Andes Muhammad Hatta. PPKI menggantikan tugas BPUPKI yang sudah berakhir. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Apa kepanjangan PPKI dan BPUPKI? Cari tahulah dan tuliskan pada kotak berikut ini ya. Peristiwa apa saja yang mengiringi proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ayo, bacalah uraian berikut ini. Judulnya proses pembentukan NKRI. Yang pertama, pembentukan kelengkapan pemerintahan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota sidang PPKI sebanyak 27 orang. Melalui pembahasan secara musyawarah, sidang mengambil keputusan penting antara lain sebagai berikut. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi RI. B. Memilih Presiden dan Wakil Presiden Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Tugas Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. PPKI melanjutkan pekerjaannya guna melengkapi berbagai hal yang diperlukan bagi berdirinya negara dengan melaksanakan sidang pada tanggal 19 Agustus 1945. Dalam sidang kedua, PPKI menghasilkan keputusan antara lain sebagai berikut. Menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas presiden dalam pemerintah, membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan. Yang kedua, pembentukan Komite Nasional Indonesia. PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memiliki agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta.
Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Yang ketiga, pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Dalam rapat pleno PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945, diputuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. BKR ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKKP, yang merupakan induk organisasi dengan tujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat serta merawat para korban perang. Perkembangan situasi negara makin membahayakan. Pimpinan negara menyadari bahwa sulit untuk mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa angkatan perang. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah memanggil pensiunan Mayor KNIL Oirip Sumarehajo dari Yogyakarta ke Jakarta dan diberi tugas membentuk tentara kebangsaan. Dengan maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945, terbentuklah organisasi ketentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Yang keempat, pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia. Bentuk pemerintah daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 sebelum diamandemen. Pasal tersebut berbunyi, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar musyawarah dalam sistem pemerintah negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, berarti daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi. Setiap daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Sesuai dengan keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bahwa tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional. Di daerah-daerah, tugas gubernur atau kepala daerah juga dibantu oleh Komite Nasional di daerah. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah yang ada di tiap-tiap provinsi merupakan lembaga yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum diadakan pemilihan umum. Dengan terbentuknya pemerintahan di daerah yang dibantu oleh Komite Nasional di daerah, diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Nah, sekarang ayo berlatih. Cari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah tugas PPKI? Iya, jawabannya melakukan upaya-upaya persiapan kemerdekaan dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, apa hasil sidang PPKI pertama? Iya, jawabannya yang pertama, menetapkan dan mengesahkan konstitusi sebagai hasil kerja BPUPKI yang dikenal sebagai UUD 1945, Konstitusi RIS. Yang kedua, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipilih sebagai presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, tugas Presiden RI sementara dibantu oleh KNIP. Yang ketiga, apa tujuan pembentukan KNI? Iya, sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Nah, untuk nomor 4 dan nomor 5, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Peristiwa sebelum, saat, dan sesudah proklamasi juga melahirkan tokoh-tokoh yang sangat berjasa bagi bangsa dan negara. Dengan jiwa rela berkorban dan pantang menyerah serta gagah berani, mereka berdiri di barisan terdepan untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Selain tokoh Dwi Tunggal yakni Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, juga kita kenal Ahmad Subarjo. Dia juga sangat berjasa dalam perumusan dan penyusunan naskah proklamasi. Ahmad Subarjo
Ahmad Subarjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1897. Beliau dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan bersahaja. Peran yang menonjol adalah ketika beliau ikut menjadi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan UUD 1945. Beliau juga menjadi penengah antara golongan muda dan golongan tua ketika terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan itu muncul ketika akan menentukan waktu pembacaan proklamasi. Ahmad Subarjo juga dikenal sebagai tokoh perumus naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau diperintahkan oleh Insinyur Soekarno untuk mengutip kata-kata dari Piagam Jakarta, terutama bagian pembukaannya, yaitu atas berkat rahmat Allah, maka rakyat Indonesia menyatakannya kemerdekaannya. Kalimat tersebut diminta untuk dijadikan kalimat pembuka naskah proklamasi. Pada akhirnya, disepakati kalimat pertama pada teks proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kutipan ini berasal dari kutipan alinea ketiga Piagam Jakarta. Nah, sekarang coba kita berdiskusi ya. Diskusikan dengan teman sebangkumu teks di atas. Kemudian buatlah ulasan mengenai bacaan tersebut pada bagan di bawah ini. Misalnya ulasan teks itu judulnya Ahmad Subarjo. Bagian yang paling menarik, misalnya yang pertama, Ahmad Subarjo ikut menjadi anggota panitia 9 dalam merumuskan Piagam Jakarta. Yang kedua, penengah antara golongan tua dan golongan muda saat perbedaan pendapat dalam menentukan waktu pembacaan proklamasi. Lalu informasi penting yang kita dapat apa? Iya, di sana beliau diminta untuk mengutip kata-kata dari Piagam Jakarta yang digunakan sebagai kalimat pertama pada teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk pendapat dan kalian menyarankan atau tidak menyarankan untuk teks ini, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu jawablah yang pertama. Jelaskan peran dan perjuangan penting yang dilakukan oleh Ahmad Subarjo. Yang pertama, ikut menjadi anggota panitia 9. Yang kedua, penengah antara golongan tua dan golongan muda dalam menentukan waktu pembacaan teks proklamasi. Dan yang ketiga, kalimat pertama pada teks ditulis oleh beliau atas perintah Insinyur Soekarno. Untuk yang nomor 2, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Nah, berbagai peristiwa dalam usaha pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat telah menunjukkan arti pentingnya persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dibangun di atas keragaman dan perbedaan, ras, suku, golongan, agama, dan budaya yang hidup beriringan menjadikan Indonesia bangsa yang besar. Perbedaan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dijaga. Satu di antara perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah suku bangsa dan budaya. Sebagai bangsa yang terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, kita harus bangga karena suku-suku yang ada mempunyai budaya yang beragam. Keragaman tersebut terlihat jelas dalam unsur-unsurnya. Nah, unsur-unsur budaya apa saja? Yang pertama itu religi atau kepercayaan. Di Indonesia diakui adanya 6 agama resmi, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Semuanya dapat mengembangkan sikap toleransi dan kerukunan. Nah, seperti gambar berikut ini ya. Yang kedua, mata pencaharian. Keragaman alam di Indonesia menyebabkan mata pencaharian masyarakat juga beragam. Sebagian penduduk Indonesia menjadi petani karena memang tanahnya subur. Sementara itu, orang-orang yang tinggal di tepi sungai atau pantai mengandalkan perikanan sebagai mata pencahariannya. Lalu ada pula yang menjadi pedagang, peternak, pekerja jasa, atau mata pencaharian lainnya. Yang ketiga adalah teknologi dan peralatan. Teknologi berkaitan dengan kepandaian dan keterampilan orang dalam membuat atau melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Teknologi bermula dari bentuk yang sangat sederhana, lalu berkembang terus sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Selain itu, kebutuhan manusia mulai beragam. Teknologi yang sudah ada sejak zaman dahulu hingga sekarang, seperti teknologi dan peralatan senjata, wadah, alat angkut, tempat berlindung atau rumah, alat pembuat makanan dan minuman, serta pakaian dan perhiasan. Yang keempat yaitu hampir semua suku bangsa di Indonesia memiliki kesenian yang menjadi ciri khasnya. Kesenian dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Kesenian yang dapat dinikmati oleh mata, misalnya seni patung, seni ukir, seni lukis, seni rias, seni tari, seni pedalangan atau wayang, dan seni olahraga. Untuk kesenian yang dapat dinikmati oleh telinga, misalnya seni musik dan seni sastra. Setiap suku di Indonesia juga memiliki lagu daerah, alat musik, dan berbagai keseniannya sendiri-sendiri. Yang kelima itu pengetahuan. Berbagai suku bangsa di Indonesia telah memiliki pengetahuan yang tinggi. Pengetahuan itu telah mereka terapkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup. Pengetahuan itu antara lain tentang alam sekitar, flora fauna, bahan-bahan mentah, benda-benda di lingkungan alam, tubuh manusia, sifat dan kelakuan manusia, serta pengetahuannya tentang ruang dan waktu. Misalnya, pengetahuan tentang berbagai jenis tanaman dan ramuan obat tradisional. Pengetahuan menentukan arah orang Dayak sehingga tidak tersesat di hutan belantara. Dan pengetahuan menentukan arah para pelaut tradisional kita ketika mengarungi samudra dengan kapal pesinisnya, sehingga bangsa kita dikenal sebagai bangsa bahari. Yang keenam, sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan adalah pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Ada sistem perkawinan, sistem kekerabatan, dan sistem berperilaku dalam masyarakat. Contohnya sistem marga pada suku Batak dan sistem trah pada suku Jawa. Kedua contoh ini merupakan sistem kekerabatan suku-suku tersebut. Yang ketujuh, bahasa. Setiap suku bangsa mempunyai alat komunikasinya sendiri-sendiri yang terkadang hanya dimengerti dan dipakai oleh suku itu sendiri. Itulah yang dinamakan dialek. Lalu, bagaimana suku-suku di Indonesia bisa berkomunikasi dengan suku yang lain? Beruntunglah kita memiliki bahasa Indonesia yang telah ditetapkan sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Tentu kamu ingat bukan? Salah satu Ikrar Sumpah Pemuda 1928. Nah, kamu telah mengetahui unsur-unsur budaya di Indonesia. Keragaman unsur budaya tersebut lahir karena adanya berbagai faktor. Faktor itu seperti faktor biologis, keturunan, ras, suku, geografis, keadaan alam, dan historis atau sejarah atau masa lampau, serta keterbukaan terhadap pihak luar. Sekarang, ayo mengamati. Cari tahu dengan mengamati unsur-unsur budaya yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Jika kamu mengalami kesulitan, baca kembali uraian tentang unsur-unsur budaya di atas. Kemudian tuliskan nama-nama bagian dari kebudayaan pada suku yang kamu kenal. Nah, selesaikan pada tabel di bawah ini ya. Unsur budaya pada kesenian. Namanya contohnya ketoprak. Keterangannya, seni pertunjukan suku Jawa berupa drama tradisional. Lalu ada unsur budaya mata pencaharian. Contohnya guru, dokter, dan lain-lain. Keterangannya, mata pencaharian di sekitarku rata-rata berupa jasa karena kami tinggal di tengah kota. Untuk yang lainnya silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Nah, sekarang untuk nama suku. Kita misalkan suku Palembang. Nama rumah adatnya yaitu Rumah Limas. Nama pakaian adatnya adalah Aesan Gede. Nama senjata tradisionalnya adalah Keris Palembang. Nama baju adatnya adalah Aesan Pak Sangko. Nama tari tradisionalnya adalah
Tari Gending Sriwijaya. Salah satu unsur budaya adalah kesenian. Tari adalah salah satu dari berbagai bentuk kesenian. Tari merupakan karya seni dengan gerak tubuh sebagai media utamanya. Amatilah berbagai karya tari berikut. Tahukah kamu asal daerah karya tari berikut? Dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Perhatikan baik-baik ya. Telah diuraikan pada pembelajaran 2 bahwa bentuk karya tari ada 3, yaitu bentuk karya tari tunggal, berpasangan, dan kelompok. Setiap bentuk karya tari lebih indah saat penyajiannya mempertimbangkan pola lantai. Pola lantai adalah garis di lantai yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Selain itu, pola lantai tari kelompok dapat diartikan juga garis di lantai yang dibuat oleh formasi penari. Perhatikan pola lantai pada tari kelompok berikut ini ya. Nah, pada gerak yang pertama, lihatlah kepala menoleh ke sebelah kiri. Tangan di sebelah kiri sedikit diangkat dan diletakkan di panggul. Lalu tangan sebelah kanan diangkat sambil memegang panah. Pada yang selanjutnya, tangan kanan maju ke depan, tangan kiri diangkat, dan kaki kiri juga diangkat sebatas pinggang. Gerak yang kedua, panah yang dipegang kemudian dimajukan ke depan dan membentuk lingkaran. Lalu kembali ke belakang atau berputar ke belakang, kemudian panah diangkat ke depan. Kaki kanan maju ke depan, tangan di pinggang. Seperti pada gambar ya. Nah, kedua gerak di atas menggambarkan semangat kepahlawanan. Semangat para pahlawan yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahukah kamu bentuk pola lantai pada kedua gerak di atas? Lakukan kegiatan berikut ini ya. Yang pertama, bentuklah kelompok terdiri atas 3 anak. Kemudian tirukan gerakan di atas dengan pola lantai sesuai gambar. Berlatihlah hingga kelompok lain kompak memperagakan gerak di atas. Peragakan gerak di atas dengan pola lantai sesuai gambar di depan kelompok lain ya. Sekarang ayo renungkan. Kamu sekarang telah duduk di kelas 5. Tentu kamu memiliki banyak teman yang beragam latar belakangnya. Kamu memiliki teman yang sifat, pembawaan, asal-usul, kebiasaan, bahkan suku, ras, dan agama yang beragam. Bahkan bisa jadi berbeda dengan dirimu. Betapa beragamnya teman dan lingkunganmu. Lalu, apa yang kamu rasakan dengan memiliki teman-teman yang beragam tersebut? Bagaimana kamu harus memperlakukan teman-temanmu yang memiliki perbedaan-perbedaan itu? Silakan tuliskan pendapatmu pada kolom berikut ini ya. Nah, untuk kerjasama dengan orang tua, kamu telah berhasil membuat identitas sukumu dengan menyebutkan unsur-unsur budayanya. Kamu pun juga telah mengetahui identitas suku teman-temanmu di kelas dengan mengenal unsur-unsur budayanya. Nah, sekarang ceritakan kepada orang tuamu dan anggota keluargamu yang lain mengenai identitas suku bangsamu dan suku bangsa dari seorang temanmu. Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.